Semua kereta berhenti di sini. Para wanita dari 9 negara harus turun. Antri. Masuk ke istana. Masuklah. Tidak ada yang boleh dibawa dari luar istana. Masuk ke dalam. Gadis-gadis, tolong serahkan barang-barang kalian. Apa ini? Tidak boleh dibawa masuk. Masuklah. Yang mulia, Anda seorang bangsawan. Shang Guanjing, putri dari negara, dan Yang mulia mengizinkan Anda membawa tombak Anda. Tapi Anda tidak boleh membawa paket ini. Saya dari keluarga miskin dan saya tidak membawa apa-apa. Masuklah. Berani-beraninya menyembunyikan makanan. Geledah dia. Saya tidak menyembunyikan apa-apa. Momo. Geledah dia. Tidak ada lagi. Berhenti. Punggungnya. Tolong tinggalkan satu. Momo. Dia bahkan membawa apel busuk ini. Berhenti. Cari dengan teliti. Itu saja. Sungguh konyol. Kamu pikir ini di mana? Bagaimana bisa kamu membawa barang seperti ini? Jika semua orang membawa barang sembarangan seperti kamu, aturan yang dibuat akan sia-sia. Momo, jangan marah. Dia tahu dia salah. Tolong biarkan dia pergi. Hao Jia, calon selir dari negara Yan. Apa ini? Dan Momo lihat. Banyak gadis sedang menunggu. Bagaimana kalau kita selesai lebih awal? Dan kita pulang? Baiklah kalau begitu. Masuklah. Ambil itu. Ini dokumen identitas saya. Apa ini? Parfum yang kubuat dari kulit jeruk dan bunga osmanthus. Dan lipstik cair yang dibuat dari sari mawar. Aku tidak bisa membawanya masukkan. Kalau begitu akan kuberikan padamu. Aku selalu membawa buku ini pelajaran untuk wanita. Bolehkah aku membawanya masuk? Tentu, bawa saja masuk. Non kelihatannya elegan. Masa depanmu pasti cerah, aku yakin. Semoga nanti kamu bisa mempromosikan kami. Kamu terlalu memuji. Semoga kamu bisa membantuku di masa depan. Masuklah. Wei. Hao Jia. Benar-benar kamu. Ya? Sudah bertahun-tahun sejak orang tuaku terakhir membawaku ke negara Yan untuk mengunjungimu ya. Lebih dari 5 tahun. Kamu tetap lucu dan cantik seperti dulu. Kamu juga. Kalau kamu ada masalah lagi, jangan takut. Aku ada di sini. Aku akan melindungimu. Para pengasuh ini hanya terlihat tegas. Sebenarnya mereka tidak akan menyukai kita. Mereka hanya menyita camilanmu. Nanti kita akan diberi sedikit. Tidak apa-apa. Mereka tidak menyita semuanya. Oh sayang, kamu masih punya. Rasanya enak sekali. Putri Shangguan, silakan naik. Tuan dan Nyonya negara Sin, apa pekerjaan keluargamu?
Kamu baru saja memanggilku putri. Tidakkah kamu tahu tentang keluargaku? Salam hormat Tuan dan Nyonya. Aku Haujia dari negara Yan. Orang tuaku sehat dan baik-baik saja. Ayah dan saudara-saudaraku adalah pejabat. Saudari-saudariku menikah dengan pria terhormat. Li Wei dari negara Ji. Apakah kamu punya guru etiket? 3 generasi keluargaku adalah petani. Hanya ayahku yang lulus ujian kekaisaran. Tapi dia hanya pejabat kecil yang bahkan tidak bisa bekerja di istana. Keluarganya biasa-biasa saja. Dengan ladang kecil dan sedikit harta. My lady, apa yang baru saja kamu tanyakan padaku? Yang mulia, buku apa yang Anda baca? Buku tentang seni perang. Itu buku untuk pria. Aku tidak pernah tahu bahwa ada buku yang hanya untuk pria atau wanita. Menurutku seorang gadis membaca buku untuk lebih baik merawat suaminya. Kami tidak menikahi pria biasa, tapi tuan muda terhormat dari negara Sin. Mereka pasti akan berurusan dengan urusan eksternal. Seperti Penghai Japan Rachid dan wanita seharusnya tidak ikut campur dalam hal itu. Sementara urusan kebutuhan hidup untuk tuan muda, pendidikan untuk anak-anak, kontak dengan atasan dan bawahan, dan akun keluarga DLL. Ketika aku di rumah, aku membaca beberapa buku tentang itu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Seni sastra, serta kerajinan tangan. Aku sedikit tahu tentang itu. Aku hanya pandai mencicipi makanan lezat. Aku bertanya, apa yang kamu pelajari tentang melayani suamimu? Sebenarnya di negara kami, seorang pria hanya memiliki 1 istri. Tidak ada yang namanya melayani siapapun. Jika seorang pria dan wanita jatuh cinta, mereka membuat sumpah di kuil Mak Tombang dan kemudian mendaftar di kantor pemerintah. Jika ada orang melanggar sumpah, semua tetangga akan mengkritiknya. Apa rencanamu untuk masa depanmu? Aku berharap aku bisa berkeliling ke 9 negara dan membantu orang-orang. Di masa depan aku berharap aku bisa melihat suamiku tersenyum setiap hari. Untuk masa depan, aku belum terlalu memikirkannya. Kami akan memiliki halaman belakang yang damai dan tenang. Saya ingin memiliki 3 anak. Ketika suami saya dan saya sudah tua, kita masih bisa berjemur di bawah matahari di halaman belakang kita. Tapi saya adalah putri. Saya memiliki tanggung jawab yang harus saya penuhi. Jadi saya harus berlatih keterampilan tombak saya dan melendangi mereka yang harus saya lendangi. Saya hanya berpikir, masa depan terdiri dari setiap hari ini. Pasangan harus saling menghormati, saling memahami dan toleransi. Berusaha sebaik mungkin untuk memanfaatkan setiap hari dengan baik. Setiap makan mereka. Itu yang paling penting. Anda boleh pergi. Semua kandidat selir. Liang Shi Kepala Kasim, silakan tunggu di luar aula. Gadis dari negara Ji tidak elegan. Saya cukup menyukai Haujia. Ki juga bercerita tentang dia kepada saya. Ki adalah anak yang tidak berguna. Jika dia bisa menikahi Haujia, dia mungkin menjadi lebih dewasa. Saya tidak memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu sebelumnya. Apakah Anda pikir mereka akan memilih saya? Mengingat jawaban Anda tidak akan dipilih seperti yang Anda harapkan. Saya merasa lega. Wei, bisakah Anda pergi ke Menshas Tuan Muda di sana? Kenapa? Anda belum kenyang saat makan siang, bukan? Mereka memasak makanan enak di dapur. Menshas Tuan Muda. Jangan mencoba membodohi saya. Katakan apa yang Anda inginkan. Saya tidak bermaksud membodohi Anda. Ketika saya tinggal tadi, saya mendengar Yang Mulia berkata bahwa dia ingin saya menikahi Yin Qi. Saya tidak ingin itu. Saya ingin menikahi Yin Song. Siapa Yin Qi? Dan siapa Yin Song? Kenapa Anda masih tidak bisa membedakan mereka? Dia punya 10 anak laki-laki. Bagaimana aku bisa membedakan mereka? Yin Qi adalah tuan muda kelima. Yin Song adalah tuan muda mahkota. Yin Song adalah tuan muda. Jadi kamu hanya bisa menjadi selirnya. Aku tahu. Ibuku memberitahuku bahwa wanita hanya bisa hidup di harem. Itu adalah yang kita perjuangkan seumur hidup kita. Tidak berbeda dengan menjalankan toko. Suamiku adalah tuan tanah. Istrinya hanya akan menjadi nyonya yang sulit diatur. Sekarang aku ingin pekerjaan. Aku pasti akan bekerja di negara Sin, negara terbaik. Dan sekarang aku di sini di negara Aku ingin tuan tanah yang paling menjanjikan. ITU pasti tuan muda Morgan? Kamu tidak bisa berpikir seperti ini. Kamu wanita yang baik. Kamu layak mendapatkan pria yang mencintaimu dan merawatmu. Wei, aku tidak sepertimu. Ayahmu hanya punya 1 istri ibumu. Jadi kamu punya harapan untuk pernikahan. Tapi ayahku bukan tuan tanah yang baik.
Ibuku telah bersamanya seumur hidupnya. Karena perintah istri sahnya, aku diambil sebagai putrinya yang sah, dan dikirim ke sini untuk menikah. Aku tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan, jadi aku perlu rencana yang matang untuk masa depanku. Jadi hidangan dari kediaman tuan muda. Benarkah enak? Ayo pergi. Bisakah kita benar-benar melakukan ini? Kita tidak punya pilihan sekarang. Mereka ada di sana. Senang bertemu denganmu lagi. Kamu? Sulit mengantarkan makanan di tengah hari. Biarkan aku membantumu. Siapa kamu? Aku Wei dari kediaman tuan muda ke-6. Tidak ingat? Kita baru saja bertemu beberapa hari yang lalu. Memori kamu payah sekali. Makan siang hari ini apa? Kentang dan ubi jalar. Gak bisa disatukan. Kentang suka dingin, sementara ubi jalar suka hangat. Kalau disatukan, kentangnya bakal bertunas. Atau ubi jalarnya bakal busuk. Kamu jarang kerja di dapur ya? Aku kasih tahu deh. Kamu. Kita barengan. Makanan mentah dan matang juga nggak bisa disatukan. Atau rasanya bakal campur aduk. Kalau begini, harusnya kamu. Aku lapar banget. Kenapa Haojia belum balik juga? Lapar banget. Ini hidangan terakhir. Waktu makan siang udah lewat, tapi masih banyak makanan tersisa. Kalau nggak dimakan sayang banget. Bao Quan. Lu Bao Quan. Lu Bao Quan. Ada di dalam? Hidangannya udah siap? Cepetan. Young Lord udah balik. Dan dia sakit perut karena lapar. High danger-nya. Lihat deh keadaan kita kayak gimana. Soul ceremony. Aku. Superintendent Su. Kamu datang tepat waktu. Young Lord Kinam sakit perut. Sajikan hidangannya. Terus dia butuh obat. Ikuti resep lama dan rebus itu. Oke? Cepetan. Aku bilang cepetan, lari aja. Liu Bao Quan. Aku kerja sama di sini. Kenapa nggak kasih tahu pas hidangannya disajikan? Telur kukus dengan labu. Sajikan hidangan berikut dengan cepat. Ini dia. Telur kukus dengan labu. Tuanku, silakan mencoba yang hangat dulu. Di mana telurnya? Mereka pasti salah. Tunggu sebentar. Ini tuanku. Kue osmanthus. Brokoli rebus. Kacang broad dengan bulbus lili. Asparagus rebus. Oh tidak ada yang bisa digunakan. Liu Bao Quan. Bagaimana dengan ini? Liu Bao Quan. Kamu punya satu kesempatan terakhir. Tidak ada gunanya menghindariku. Jika ada yang salah lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Sialan aturan. Iga babi rebus. Aku akan membalasmu nanti. Rebus. Iga babi. Kurasa aku membukanya dengan salah. Silakan lakukan sendiri.
Ayo. Ini adalah liontin giok dari calon selir. Mengapa ini ada di sini? Tuanku. Sekarang terlihat lebih baik. Masih miring kurasa. Kamu tidak mengerti. Oh tidak. Pria ini berpakaian rapi dan dia ada di kediaman tuan muda. Dia pasti seorang tuan muda. Siapa kamu? Aku penguji racun. Aku menguji semua hidangan untuk tuan muda sebelum disajikan. Hidangan ini aman. Aku harus pergi. Aku belum pernah melihat siapapun menguji racun dengan mulutnya sendiri. Tuan muda mana yang kamu layani? Tuan muda yang mana? Kudengar Tuan Muda ke-6 dalam kondisi kesehatan yang buruk, dan hampir tidak bisa mencapai apapun yang besar. Tuan Xinchuan tidak terlalu memperhatikannya. Orang-orang di istana bersikap angkuh. Secara alami mereka tidak peduli banyak tentang Tuan Muda ke-6. Tampaknya dia cukup tak terlihat. Tuan muda 6. Tuan muda 6? Lalu beritahu aku seperti apa dia. Dia adalah agak tidak jelas. Tidak jelas? Lebih spesifik lagi. Kehadirannya hampir tidak bisa dirasakan. Seseorang jarang melihatnya di antara kerumunan. Bahkan jika dia berdiri di depanmu, kau mungkin tidak akan mengenalinya. Dia agak tak terlihat di istana. Ini deskripsi yang cukup akurat. Suatu hari ketika aku bertemu dengannya, aku akan memintanya memberimu hadiah. Jangan repot-repot. Aku hanya seorang penguji racun. Yah, semua sudah selesai di sini. Aku harus pergi. Apa-apa yang salah denganmu? Masalah lama. Sakit perut, sakit perut? Sakit perut lalu pergilah ke tabib istana. Ayo. Bangkit. Cepat ayo pergi ke tabib istana. Apa kamu baik-baik saja? 1, 2, 3. Aku akan bangun sendiri, tidak biar aku bantu kamu. Lengan bajumu. Sekarang aku merasa lebih buruk daripada sekadar sakit perut. Belok kiri. Aku tidak ingat di ruangan mana dia tinggal. Aku tidak tahu siapa dia. Aku juga tidak tahu apakah dia semakin membaik. Aku berniat membawanya ke rumah sakit istana. Tetapi dia bilang dia punya urusan yang harus diselesaikan dan meminta saya untuk membawanya kembali ke istana pemuda bangsawan. Ketika dia mengalami sakit perut yang parah, mengapa dia tetap kembali ke sana? Apa dia mencoba melaporku? Akankah aku dipancung? Kamu tidak akan. Jangan takut. Kamu tidak mengenalnya. Dia juga tidak mengenalmu. Hari ini adalah hari seleksi. Banyak sekali gadis di istana. Bahkan jika dia ingin menyelidiki, dia mungkin tidak bisa sampai kepada kita. Segera hari akan gelap. Sebelum hari benar-benar gelap, kusir akan datang menjemputmu keluar dari istana. Ketika kamu berada di negara Ji, yang begitu jauh dari sini, bagaimana mereka bisa menangkapmu? Jika aku bisa pulang ke rumah, ini musim untuk makan akar teratai. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa makan beberapa. Nona Li, kereta sudah menunggumu di gerbang. Begitu cepat.
Aku tidak benar-benar mengharapkannya secepat ini. Ini luar biasa. Sulit hidup di Istana Shin. Kamu akan sendirian. Berhati-hatilah. Aku harus pergi. Baiklah, Aku pergi. Ketika aku di rumah, aku akan mengirimkanmu akar teratai. Aku akan menggunakan tas besar dan mengirimimu banyak akar teratai. cepat semua orang sedang menunggu. Kereta. Mengapa warnanya merah? Tentu saja merah. Kamu adalah gadis pertama yang dinikahkan dengan seorang bangsawan muda atas perintah Tuan. Pernikahan atas perintah yang mulia? Aku sudah tahu sejak dulu bahwa kamu memiliki masa depan cerah sebagai selir Lord Muda ke-6. Selir Lord Muda ke-6? Selir Lord Muda ke-6? Ya Lord Muda ke-6. Apa Tuan? Mesuk Kei Tandu Kita Tidak, Boleh Momo. terlambat. Kamu pasti salah. Tidak sama sekali. Saya juga terkejut. Saya pikir kamu tidak akan terpilih. Ayo pergi. Pengantin wanita menyembah leluhur keluarga. Pelayan Yuping, Nyonya. Nyonya. Salam Nyonya, salam Nyonya. Saya. Kamu bisa bangun sekarang. Ya, Saya ingin tahu, mengapa Tuan Negara Shin ingin saya menikahi Tuan Muda ke-6? Apakah Tuan Negara Shin tidak menyukai anaknya ini? saya dengar Tuan Muda ke-6 sendiri yang meminta untuk menikahimu. Pemilihan sudah selesai. Saya sudah membuat rencana pernikahan untuk para wanita dari semua negara. Tapi masih ada satu yang tersisa. Bisakah kalian berdua menyelesaikan masalah ini untuk saya? Ayah, saya masih terlalu muda untuk menikah sekarang. Ya. Han masih terlalu muda. Saya sudah cukup tua. Saya bisa menikahi banyak wanita. Ayah. Bagus. Bagaimana kalau kamu menikahi Li Wei dari negara Ji? Yang dari negara Ji. TAPI. Yang itu dia. Saya pikir itu bukan ide yang baik. Dia terlalu berlebihan. Tuan, saya yakin Anda mengerti bahwa tidak pantas untuk menikahkan wanita itu dengan siapapun. Mengapa tidak biarkan dia menikahi? Tuan Muda ke-6 sudah datang. Salam Tuan. Dia satu-satunya dari negara Ji. Jika dia tidak terpilih, keseimbangan saat ini akan terganggu. Saya akan segera berusia 20. Sudah waktunya bagi saya untuk menikah. Saya bertanya-tanya apakah mungkin bagi saya untuk menikahinya. Kalau begitu, mari kita izinkan Li Wei menikahi Zheng Er. Tapi jangan khawatir, dia hanya akan menjadi selir Anda. Saya akan mencari wanita baik lainnya untuk menjadi istri Anda. Yang mulia, sudah waktunya untuk minum sup Nyimpe Despertatum. Ini. Mengapa Anda menuangkan sup itu lagi? Ini baik untuk perut Anda. Saya sudah meminumnya selama bertahun-tahun. Tidak ada gunanya. Konsistensi adalah kuncinya. Libi baik pada tidak minum sama sekali. Ini minumlah ini. Tolong. Ini membuat saya sedih. Melihat Anda begitu sakit. Tapi masih harus meminta pernikahan. Saya harus menikahinya tidak peduli apakah saya meminta atau tidak. Saya mungkin juga memberi mereka apa yang mereka inginkan. Sang Tuan tidak pernah peduli pada Anda. Saya sedih memikirkannya. Bagaimana jika Sang Tuan lupa untuk menemukan Anda istri yang baik? Itu akan menjadi kerugian besar. Apa yang bisa dilakukan selir dari negara Ji untuk Anda? Tidak apa-apa. Saya tidak pernah berencana untuk memiliki istri atau keluarganya. Melakukan apapun untuk saya. Yang mulia,
Anda sangat baik dan berpikiran luas. Anda juga sangat cerdas. Membuat mereka percaya bahwa bahkan ketika Anda sakit, Anda masih mencoba menyelesaikan masalah untuk sang tuan. Anda mendapatkan semua simpati mereka. Dapatkan saya seorang dokter istana. Kalau tidak saya benar-benar akan mati mencoba membantu sang tuan. Cepat. Saya sedang melakukan sekarang. Nyonya, semua orang mengatakan bahwa Tuan Muda ke-6 tidak disukai. Tapi saya sudah bertanya-tanya. Mereka jarang menghukum pelayan di sini. Ini tempat yang bagus. Nyonya Anda tidak perlu khawatir. Jarang menghukum pelayan. Apakah itu cukup baik? Saya tahu Anda banyak akal. Tapi berhenti bicara. Dokter Zhang ke sini. Tuan Muda sedang dalam keadaan buruk. Kalian cepatlah. Cepat-cepat bawa ke dalam. Jangan ikuti aku. Apakah airnya cukup hangat? Cepatlah. Siu, Tuan Muda Kelma. Su. Bagaimana keadaan Zhang? Apa kata tabib? Tabib bilang lebih buruk dari yang dibayangkan. Tuan Muda ke-6 sangat sial. Dia selalu sakit. Sekarang malah semakin parah. Apa yang harus aku lakukan? Dia hanya punya waktu setengah bulan lagi. Apa yang dia pikirkan? Berlari-lari seperti itu. Hanya setengah bulan lagi. Aku akan memeriksanya. Ya, silakan lanjutkan. Kalian cepatlah. Kemarilah. Apakah kamu sudah tahu bahwa Tuan Muda ke-6 hanya punya waktu setengah bulan lagi? Nyonya jangan bicara sembarangan. Ya? Kalau ada yang dengar kita membicarakannya, kita akan dipenggal. Di sini kita tidak boleh membicarakan kesehatan para tuan dan tuan muda. Ya? Semua orang tahu Tuan Muda ke-6 punya penyakit lemon. Tapi selain pelayan pribadinya, tidak ada yang boleh membicarakannya. Nyonya tolong jangan katakan hal-hal menakutkan seperti itu lagi. Benar? Aku mengerti. Tidak heran tidak ada orang lain yang mau aku. Tapi Tuan Muda ke-6 memilihku sendiri. Jadi itu untuk membawa keberuntungan baginya. Nyonya. Oke, aku tahu. Tidak ada yang boleh tahu tentang ini. Kalian bisa pergi. Ya, Nyonya. Mengapa kali ini sangat buruk? Sini-sini. Biarkan aku. Terima kasih. Silakan lewat sini. Tinggal setengah bulan lagi sebelum ujian pengetahuan berikutnya. Kamu sebaiknya melewatkannya. Ayah akan menjadi juri ujian itu secara langsung. Aku tidak bisa melewatkannya. Jangan khawatir, aku akan bertahan. Kamu akan bertahan? Lihat betapa sakitnya kamu sekarang. Bahkan pernikahan diperintahkan untuk disederhanakan. Pengantin wanita memberikan penghormatan di kuil leluhur. Lihat kamu sekarang. Bisakah kamu bahkan tidur dengan pengantin malam ini? Aku perlu istirahat. Baiklah, baiklah. Beristirahatlah. Sampai jumpa. Aku akan tinggal bersamamu. Ditambah pemakaman paling lama 1 bulan lagi. Aku akan pulang ke rumah. Ayah ibu, suamiku akan segera meninggal. Betapa menyenangkannya. Dan aku akan segera pulang. Tolong siapkan makanan untukku. Daging sapi tumis wajib ada. Aku minta maaf kamu akan mati di usia muda. Ya Tuhan, tolong biarkan Tuan Muda ke-6 hidup panjang dan sehat di kehidupan selanjutnya. Untuk sisa hidupnya, aku akan merawatnya dengan baik dan selalu ada untuknya. Seperti apa rupanya? Aku belum pernah bertemu dengannya. Kenapa aku mencium bau obat? Aku Li Wei dari negara Ji, Tuan Muda ke-6.
Kenapa ada begitu banyak darah? Apakah dia sudah mati? Tuan muda keenam? Tuan muda keenam? Tuan muda keenam? Berhenti berteriak. Jadi dia adalah tuan muda keenam. Aku hancur. Kenapa kamu begitu gugup? Kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Karena kamu di sini untuk menguji obat. Mungkin kamu bisa mencicipi sup ini untukku. Kenapa? Aku minta maaf. Mohon maafkan aku. Baiklah selirku. Aku tidak akan menakutimu lagi. Bangunlah. Kita belum saling mengenal dengan baik. Bagaimana kabar keluargamu? Kami selalu menjadi petani, kecuali ayahku. Tapi dia pejabat yang terlalu kecil untuk masuk ke istana Ji. Ceritakan sesuatu yang tidak ku ketahui. Kamu tidak tahu? Ayahku bisa memasak dan dia sangat mencintai ibuku. Aku punya adik laki-laki bernama Li Chang. Dia selalu berdebat denganku. Bisakah kamu membaca? Dalam hal tata krama, pengetahuan, dan menjahit aku tidak tahu apa-apa. Tapi untuk menikmati makanan, aku cukup ahli. Aku bisa membaca menu dengan baik. Jadi kamu seorang pecinta makanan. Tapi adikku bodoh dan tidak kompeten. Ketika aku mencoba menasihatinya, Apakah ada sesuatu yang tidak kamu sukai? menyalin buku. Setiap kali aku melakukan kesalahan, ibuku menyuruhku menyalin buku. Mencuri makanan dari dapur bukanlah kesalahan besar, tapi aturan adalah aturan. Kamu tetap harus dihukum. Apa hukumannya? Menyalin buku. Kamu harus menyalin menu kami dengan tangan. 100 kali. Baiklah. Kakekku seperti ini saat dia sekarat. Dia batuk darah. Tapi dia menyembunyikannya dari kami, agar kami tidak khawatir. Dia juga orang miskin yang baik hati. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Yang mulia, jangan khawatir untuk sisa hidupmu. Aku akan merawatmu dengan baik. Bagaimana harimu di sekolah istana dalam? Maaf, Tunjanganmu dipotong ya? Tidak apa-apa. Awalnya aku tidak mengharapkanmu untuk belajar dengan baik. Mari makan. Saat makan dengan tuan muda, kamu tidak boleh makan sebelum dia mulai makan. Sebelum dia mulai makan, kamu harus menunggu. Apakah kamu mengerti? Tuan muda sedang tidak enak badan belakangan ini. Beritahu Liu Bokuan untuk berhenti menyiapkan makanan yang terlalu berminyak. Kamu tidak boleh makan hidangan apapun sebelum tuan muda mencobanya.
Kamu tidak boleh mengambil hidangan lebih dari 3 kali. Aku sudah kenyang, silahkan menikmati. Tuan muda ke-6 tidak peduli dengan aturan ini. Silahkan menikmati. Sudah selesai makan. Obatnya akan terasa sangat tidak enak jika sudah dingin. Kurasa tidak lebih enak meskipun masih hangat. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Kamu masih bekerja sangat keras. Justru karena hanya tinggal beberapa hari lagi, aku harus bekerja lebih keras. Sangat rajin. Yang mulia, jangan khawatir. Ketika kamu sudah pergi, aku akan memastikan untuk mengirimkanmu beberapa buku. Tidak perlu mengirimiku buku apapun. Aku sudah menghafal semuanya. Hafalkan dan bawa saja. Kamu punya ingatan yang luar biasa. Mengagumkan. Kamu menyuruhku menyalin menu 100 kali. Aku sudah menyelesaikannya. Kamu punya menu yang sangat bagus di sini. Tapi kamu tidak terlalu sehat. Jadi kamu tidak bisa makan makanan itu. Tapi jangan menyerah. Meski kamu tidak punya banyak waktu tersisa, kamu harus menikmati setiap makanan dan setiap menitnya. Kita sebenarnya bukan pasangan sekarang. Agak canggung juga tinggal di rumah megahmu seperti ini. Bagaimana kalau kamu memberitahuku tentang keinginanmu? Aku akan memenuhinya untukmu. Kamu tidak bisa memenuhi keinginanku. Kamu bisa pergi sekarang. Aku akan kembali membaca. Coba katakan satu keinginan dan kita lihat. Aku berharap kamu pergi. Aku bisa bertanya pada orang lain tentang hal itu. Ayah ibu, suamiku sekarat. Jadi aku akan segera kembali. Waktu membuat tepung dari akar teratai. Jangan lupa tambahkan beberapa bunga sofora. Aku akan menyusul kalian sebentar lagi. Bisakah kamu mengirimkan surat ini untukku? Ya. Nyonya, Tuan muda sedang sakit dan tidak bisa tidur di kamarmu. Tapi sebaiknya kamu mencoba untuk mendekatinya sekarang. Kalau dia melupakanmu, apa yang akan kamu lakukan nanti? Jangan bicara begitu. Kalau dia masih mengingatku setelah dia pergi ke alam lain, itu akan menakutkan. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah mencoba memenuhi beberapa keinginannya. Yang mulia, Wen Xin Hall, selir Anda berperilaku aneh akhir-akhir ini. Dia terus bertanya tentang preferensi Anda. Tidak apa-apa jika dia bertanya kepada Tuan Muda ke-9, tapi dia juga mendatangi Tuan Muda ke-11. Jika dia merencanakan sesuatu, kita harus berhati-hati. Di antara semua wanita yang dikirim oleh negara-negara itu, dia yang paling sederhana. Apa yang bisa dia rencanakan? Tapi ibu tidak mau. Zai berbicara dengan orang-orang dari rumahku, cara manis untuk menyebut seorang anak laki. Aku akan memberitahunya tentang itu. Tapi kamu dan Tuan Muda ke-11 memiliki ibu yang sama. Mungkin ibumu ingin kalian berdua dekat.
Selimut berasal dari daerah pedesaan negara Ji. Kehidupannya tidak begitu mudah di sini. Saya pikir, dia sengaja meninggalkan bunga-bunga ini di sini. Untuk menghiburmu. Apa kau yakin ini untuk menghiburku? Selir kesayanganmu benar-benar aneh. Tuan Anda sudah kembali. Nyonya. Tuan, apakah Anda suka bunga-bunga ini? Karena tidak ada yang tahu apa yang Anda sukai. Saya menyiapkan sesuatu yang tradisional. Bunga krisan itu mandiri dan terasing. Tapi juga menarik. Saya pikir itu cocok dengan karakter Anda. Itu masuk akal. Li Wei. Apa saya sudah menyinggungmu, atau mungkin kau berpikir, seharusnya kau menikah ke rumah lain bukan milikku? Aku hanya ingin kau bahagia. Tapi sepertinya kau tidak bahagia sekarang. Bagaimana dengan ini? Apa kau suka ini? Tuan Anda cerdas dan berani. Aku ingin semua orang mengingatmu seperti ini. Ini sangat hidup. Nyonya, bolehkah aku minta satu? Tentu saja. Lukisan ini memang bagus. Aku tahu kan? Nanti kalau aku dapat satu. Bolehkah aku memajangnya di kamarku? Lihat di mana dia meletakkannya. Aku harap setiap kali orang melihat lukisan ini, mereka akan mengingat bagaimana dulu Anda terlihat. Dulu terlihat? Jaga kata-katamu ya. Sepertinya kau tidak suka ini juga. Tidak apa-apa, aku sudah menyiapkan hadiah Oh lain. tidak, jangan. Aku melihat ketulusanmu, tapi tidak perlu menyiapkan hadiah apapun. Langit tolong bantu aku. Yuping. Ini. Sudah lama sejak aku melihatnya tersenyum begitu bahagia. Aku bertanya pada Zai dan mengetahui bahwa Tuan Muda dulu memiliki seekor anjing. Ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Tuan Muda ke-11. Tuan Muda mahkota alergi terhadap bulu anjing. Jadi dia menyuruh anjing itu dikirim pergi. Tuan Muda kita memohon sepanjang hari. Tapi Tuan bahkan tidak mau menemuinya. Setiap kali aku memikirkannya itu membuatku. Tuanku beri dia nama. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Aku sangat kuat. Aku akan melindunginya. Jangan terlalu serius. Mengambil kata-kata Su Shen. Apa yang harus aku panggil dia? Bagaimana kalau Baifu? 100 berkah Li Baifu. Nama yang sangat buruk. Lagi pula kenapa dia pakai nama belakangku? Kamu yang membawanya kembali, jadi aku tidak akan merebutkannya denganmu. Li Baifu. Li Baifu. Tuanku, baik krisan maupun lili, melambangkan cinta yang abadi. Semoga kamu bisa mengerti dari mana nyonya kita berasal. Dia pergi ke Commentary in dan berusaha keras untuk mendapatkan Baifu. Hanya untuk membuatmu bahagia. Dia mungkin tidak mengatakannya, tapi dia sangat menyukaimu. Shangguan Jing sangat tidak manusiawi. Nyonya memanggilku beberapa kali, dan menyuruhku untuk lebih baik padanya. Tapi ketika aku mendatanginya, dia mematahkan lenganku. Jika aku mendekatinya lagi, dia akan memastikan aku tidak akan pernah bisa punya anak. Apa itu? Itu terlihat menyeramkan, seperti aku sudah mati atau sesuatu. Apa yang salah?
Li Wei sangat baik padaku belakangan ini. Dia mengingatkanku untuk minum obat dan menyiapkan hadiah untukku. Apa yang dia inginkan? Orang macam apa kamu ini? Jika kamu ingin pamer bahwa selir kamu baik padamu, dan bahwa dia menyukaimu, kamu tidak perlu melakukannya di depanku. Apakah aku tidak cukup menderita? Aku akan pergi. Dia menyukaiku? Yang mulia, lihatlah ini. Ini adalah surat-surat yang dikirim selir Anda ke rumah. Anda tidak memberitahunya bahwa surat-surat ini tidak akan dikirim? Dikirim? Apa yang dia tulis? Tidak tertahankan. Membuatku marah. Biarkan aku membacakannya untukmu. Biarkan aku. Ayah ibu. Suamiku akan segera mati. Bahagianya. Dan aku akan segera pulang. Ini ada satu lagi. Ayah ibu. Suamiku sekarat. Jadi aku akan segera kembali. Apa ini omong kosong? Entah kenapa. Dia mengira hari ujian pengetahuan adalah hari kematianmu. Dia menghitung hari dan menunggu kematianmu. Agar dia bisa menjadi janda dan mengklaim pensiun. Untuk hidup nyaman di G-State. Yang mulia, jangan khawatir sisa hidupmu. Aku akan merawatmu dengan baik. Ketika kau pergi, aku akan memastikan mengirimkanmu beberapa buku. Setiap orang melihat lukisan ini, mereka akan ingat seperti apa rupamu dulu. Yang mulia, sebelumnya dia memujimu. Dan aku pikir dia memang menyukaimu. Ternyata dia tidak pernah tulus padamu. Yang dia inginkan hanyalah pulang. Dan menjadi janda. Semua kebaikan yang dia tunjukkan padamu. Seperti perawatan terakhir baginya. Dia tidak pernah benar-benar peduli padamu. Aku sangat marah tentang ini. Bagaimana kalau ini? Mari kita tahan dia di sini. Di sini. Ayo kita hajar dia. Dan balas dendam untukmu. Lupakan saja. Biarkan saja dia. APA. Kita bisa bicarakan setelah ujian pengetahuan. Kamu. Dia. Kamu boleh pergi. Serius? Aku marah. Ayo pergi. Jehitin yang berak, kamu mempermalukan kehormatan wanita. 50 wen dari gaji bulananmu dipotong. Tidak pandai bermain Weiki, tidak akan menyenangkan suamimu. 50 wen dari gaji bulananmu dipotong. Tidak ada bakat musik sama sekali, tidak tertahankan untuk didengar. Dipotong. 50 wen dari gaji bulananmu dipotong. Semua hidangan sudah siap kan? Jangan lupa untuk menghindari makanan tertentu. Ada banyak sekali. Nyonya. Nyonya. Hari ini adalah hari besar untuk Tuan Muda. Sudah waktunya. Kamu harus bersiap-siap. Hari ini? Terakhir kali aku mengirim obat adalah pertemuan terakhir kita. Nyonya? Kenapa kamu berdiri di sana? Cepat. Dia bertingkah aneh. Apa? Ketika Tuan Muda kembali. Bagaimanapun hasil ujian pengetahuan, kita harus menyiapkan makanan enak untuk merayakannya. Tentu saja. Yan. Apa poin penting yang Pak Dai sebutkan terakhir kali? Aku tidak bisa menemukannya. Yang ini. Ada lagi. Dan yang ini. Ki. Apa yang ayah katakan? Apakah kamu akan membuat kita peringkat terakhir? Bagaimana ayah akan menghukummu kali ini? Saya akan berusaha sebaik mungkin peringkat terakhir. Pergi. Bersiaplah. Cepat. Waktunya untuk Tuan Muda ke-6 mengikuti ujian. Salam hormat Tuan. Ujian pengetahuan dimulai.
Topik yang kamu pilih adalah keringanan pajak. Tetapi kamu tidak membahas pendapatan pajak dari setiap negara bagian, tetapi hanya menyebutkan Mo dan Jin. Bolehkah saya bertanya alasannya? Alasannya adalah hanya 3 negara bagian ini yang memiliki skala yang serupa, dan dapat dibandingkan dengan negara bagian Sin. Terutama negara bagian Mo ini adalah kasus khusus. Negara bagian Mo menjaga pintu gerbang negara bagian Sin, sementara negara bagian Sin melindungi punggung negara bagian Mo. Jika keringanan pajak akan dilaksanakan di negara bagian Sin, negara bagian Mo juga harus diperhitungkan. Itulah mengapa dalam artikel ini pembahasan utama adalah tentang keringanan pajak di 3 negara bagian ini. Sebagai referensi, Negara bagian Jin fokus pada perdagangan, sementara negara bagian Sin pada pertanian. APA perbandingan antara Amerika. di negara bagian Sin kota dan pasarnya telah mencapai skala tertentu. Daripada membuat aturan nanti, ketika orang mulai terlibat dalam perdagangan, akan lebih baik untuk merencanakan terlebih dahulu. Negara bagian Dai menghasilkan mineral, dan itu penting bagi negara kita. Mengapa kamu tidak membicarakannya? Kasus negara bagian Dai adalah khusus. Jika tuan negara bagian Dai ingin menyesuaikan kebijakan pajaknya, dia perlu bernegosiasi dengan pemilik tambang. Itu bukan masalah di negara bagian Sin. Jadi tidak perlu belajar darinya. Tuan, tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Tunggu. Dai Di telah menyampaikan artikelmu kepadaku. Kamu berniat untuk membatalkan pajak yang berlebihan, dan hanya memungut pajak pada musim panas dan musim gugur. Untuk setiap rumah tangga kamu juga menyarankan pajak sesuai dengan jumlah tenaga kerja. Orang tua, orang sakit, orang cacat, janda dan duda bisa dibebaskan. Ini berani. Orang tua, orang sakit, penyandang disabilitas, janda, dan duda tidak bisa bekerja. Jadi mereka seharusnya tidak membayar pajak. Di musim semi setiap rumah tangga perlu membeli benih untuk produksi. Dan hampir tidak akan ada aset yang tersisa. Produksi dihentikan untuk menjaga kesuburan tanah di musim dingin dan uang disimpan untuk tahun baru. Itulah mengapa pajak seharusnya hanya diterapkan di musim panas dan musim gugur. Ujian pengetahuan berakhir. Tuan muda melakukan sangat baik dalam ujian. Pria yang berbakat dia. Nyonya, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Mengapa kamu berpakaian seperti ini? Lepaskan. Tuan muda meninggal hari ini. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Lepaskan ini juga. Kamu berpakaian terlalu cerah. Jika tuan muda melihatmu, tuanku, Nyonya. Mengapa kamu memiliki surat-surat saya? Maaf. Sakit perut ini tidak akan membunuhku. Tapi aku dengar. Apa yang kamu dengar? Hanya tinggal setengah bulan lagi? Itu mengacu pada ujian pengetahuan. Jadi kamu sudah selesai dengan itu? Ya, Bagaimana hasilnya? aku peringkat pertama. Selamat tuanku, kamu brilian dan berani. Baiklah, yang lainnya boleh pergi. Aku ingin berbicara dengannya sendirian. Kamu juga. Oh tidak,
Apa yang akan dia lakukan? Apakah aku terlihat lemah? Apa? Apakah karena aku terlihat lemah, sehingga kamu pikir aku akan segera mati? Jujur saja. Orang-orang di sekitarku tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku ingin tahu yang sebenarnya. Baiklah, berdirilah dan katakan padaku. Lalu, aku akan jujur. Silakan. Kamu memang terlihat cukup lemah. Dan aku dengar bahwa kamu sering sakit sejak kecil. Karena itu kamu tidak akan bisa memikul tanggung jawab. Kamu tidak disukai oleh orang tuamu dan dianggap yang terlemah di antara para tuan muda. Dan, Itu saja. Apa yang akan kamu lakukan padaku? bersikaplah baik. Ayah ibu, aku akan mati. Ketika bunga-bunga bermekaran, peti matiku akan tiba di rumah. Jangan lupa menyiapkan makanan untukku, terutama daging sapi tumis. Tuan Mulia, dia tidak berbicara omong kosong tadi malam bukan? Dia mengatakan banyak kebenaran yang tidak akan kamu katakan padaku. Itu juga membuktikan bahwa orang benar-benar percaya. Apa yang ingin aku mereka percayai? Tuan Mulia, apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Aku bersumpah kepada langit, bahwa sejak kamu menyelamatkanku dari Tuan Muda kedua, aku telah setia dan loyal padamu. Langit dan bumi menjadi saksi. Jadi katakan padaku di mata orang lain. Apakah aku lemah? Tidak. Kamu pemberani dan brilian. Di pikiranku, kamu kuat seperti dewa di langit. Kamu mampu melakukan segalanya. Aku sangat mengagumimu sampai. Baiklah. Suruh Liu Baokuan belajar beberapa masakan dari negara Ji. Dan itu, daging sapi tumis. Tuan muda keenam yang terhormat. Aku tidak punya alasan. Tidak ada alasan. Anda sudah kembali, Nyonya. Bagus sekali. Tuan muda sudah sembuh dari sakit perutnya. Nyonya Telememberikan Parenta. Malam ini akan menjadi malam pengantin. Untuk Tuan muda dan Anda. Apa yang Anda katakan? Ikuti saya. Apa? Cepat. Malam pengantin siapa? Malam ini Anda akan menghabiskan malam dengan Tuan muda. Saya di sini untuk memberitahu Anda aturannya. Setelah Anda mandi dan berganti pakaian, Tuan muda akan datang ke kamar Anda. Nyonya, Anda sudah mengingat. Apa yang Momo katakan tadi kan? Nyonya tolong ingatlah itu. Akan lebih baik jika Tuan muda keenam senang malam ini. Dan kalian berdua bisa. Orang-orang di negara Sin ini benar-benar konyol. Saya akan mati. Dan saya masih harus menyelesaikan malam pengantin. Tunggu Nyonya. Nyonya. Karena Nyonya memerintahkan. Untuk melaksanakan malam pengantin untuk Tuan muda dan Anda. Itu berarti Tuan muda tidak memendam dendam terhadap Anda. Kalau tidak dia akan melaporkannya dan Anda akan dihukum. Anda tidak akan mati. Benar? Saya tidak akan mati. Tapi saya masih harus menyelesaikan malam pengantin. Nyonya. Jangan khawatir. Saya pikir Tuan muda keenam akan baik dalam hal itu. Saya tidak ingin mengetahuinya. Anda harus memikirkan masa depan. Ya,
Anda hanya seorang selir sekarang, tapi di sini di negara Sin status seorang wanita tergantung pada anaknya. Jika Anda melahirkan anak laki-laki lebih awal, Anda akan memiliki suara di sini. Jadi Anda harus berusaha untuk itu. Jika Anda tidak bisa memiliki bayi, Anda mungkin akan dibuang. Apa? Dulu ada seorang selir dari tuan muda keempat. Dia tidak bisa hamil dalam waktu yang lama. Dan kemudian dia diusir dan dikembalikan ke rumah. Kami khawatir hal itu akan terjadi padamu juga. Diusir kembali ke rumah. Itu mengerikan. Baiklah, Zheng, kamu sudah menjalani upacara melewati gerbang, tapi malam pengantin juga penting. Benar, itu suatu keharusan. Kamu sangat beruntung. Memiliki wanita yang manis dan penuh perhatian. Dia pasti tidak akan adu kekuatan denganmu. Ini hari untuk merayakan. Kamu tidak perlu menunjukkan masalahmu hari ini. Heng. Aku menyiapkan hadiah untuk pernikahanmu. Aku baik-baik saja. Ambil Tidak, ini. terima kasih. Tuan-tuan muda, sudah cukup larut sekarang. Play akhir mengekari hari ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Ambil ini, belajarlah darinya. Semoga kamu sukses. Dah. Harap hati-hati. Kenapa kamu makan begitu banyak? Aku hanya makan sedikit lebih banyak. Apa yang terjadi? Yang mulia, hari ini waktu yang buruk. Waktu yang buruk. Yang mulia, ini memang waktu yang buruk. Yang mulia, wajahku rusak karena kecelakaan. Kita tidak bisa bertemu sekarang. Maafkan aku. Dan pulanglah untuk sementara. Rusak. Minggir. Aku tiba-tiba sangat ingin makan daging kambing pedas. Jadi aku tidak bisa menahan diri dan mengambilnya dari dapur. Momo bilang, ketika aku cacat aku tidak bisa dilihat olehmu. Itu tidak sopan. Jadi, malam ini, silahkan pulang. Aku tiba-tiba sakit perut. Kalau Nyonya bertanya, katakan yang sebenarnya. Mengerti. Tuanku, kalau kau memang serius, kalian harus mencari orang lain. Kalian begitu berani dan cerdas. Pasti ada yang mau melakukannya. Aku sedang menderita panas dalam tidak pantas. Karena kau sedang menderita panas, dalam seharusnya kau tidak makan kambing. Suruh Liu Baokuan menjauhkan selirku dari dapur. Ya. Akhirnya tidak ada lagi konsumsi. Tuan muda, kalian telah menyelesaikan tugas di negara dan aku juga telah menyiapkan pesta perpisahan untuk kalian semua. Terima kasih Nyonya. Aku telah mengamati aliran air di negara dan beberapa hari ini, dan aku telah menemukan 8 strategi untuk mengendalikan banjir. Semoga ini bisa membantu negara dan Gunakan nelayan sebagai kekuatan utama untuk pengamatan. Gunakan rakyat untuk mencegah banjir. Ini memang strategi yang bagus. mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau negara dan butuh bantuan, negara Sin pasti akan membantu. Aku tidak salah tentangmu Tuan Muda ke-6. Mari kita mulai pestanya. Tuan Muda ke-5. Adikku mungkin bersedia kembali ke negara Sin bersamamu. Tapi aku harap kamu tidak melupakan janji yang kamu tulis. Kalau kamu berani mengambil selir saat menikahi adikku, aku akan mengebirimu. Sehingga kamu tidak bisa punya anak. Nyonya, silahkan tenang. Kalau Tuan Muda ke-5 menyakiti Jingjing, kamu bisa menjadikannya suami matrilokal di negara dan Itu tergantung apakah Tuan Muda ke-5 berbuat baik. Aku akan berbuat baik. Aku pasti akan berbuat baik. Semoga perjalananmu aman. Tuan Muda Kelma pakai lebih banyak tenaga. Perhatikan masukkan lebih banyak tenaga. Hei tai. Angkat kakinya. Hei tai. Itu dia.
Letakkan dia di sini. Letakkan saja dia di tempat tidur ini. Letakkan dia di tempat tidur. Dorong sedikit lagi. 1, 2 angkat. Superintendent Su, hati-hati. Terima kasih semuanya. Kalian bisa kembali sekarang. Saya akan merawatnya malam ini. Superintenden Su, Nyonya bisa merawatnya. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu benar tentang itu. Bantu saya berjalan. Superintenden Su sini. Shangguan. Kita akan kembali besok. Bisakah kita tidur di kamar yang sama malam ini? Kamu bisa tidur di meja. Shangguan. Bisakah saya tidur di lantai? Meja terlalu kecil. Saya akan jeda jika saya berguling. Itu tidak cukup lebar untuk saya berguling saat tidur. Shangguan. Kenapa kamu bangun? Tidurlah. Itu hanya segelas minuman keras. Hanya butuh 1 gelas untuk membuatmu mabuk. Tapi kamu bersikeras untuk minum. Kamu bahkan tidak bisa menahan minumanmu. Tapi kamu terus minum. Apakah kamu benar-benar membenciku? Tidak. Kita menikah karena dekret. Tidak ada perasaan sama sekali. Kamu sama sekali tidak menyukaiku. Itu yang kamu katakan kepada Nyonya. Itu di awal. Kita dipaksa untuk menikah di awal. Bagaimana sekarang? Kamu bilang padaku untuk tahu posisiku selama beberapa hari ini. Ketika kamu memegang jabatan resmi, kamu akan mengirimku pulang. Kamu adalah tuanku, dan aku adalah pelayanmu. Tidak ada pelayan yang suka pada tuannya. Kamu masih membenciku. Aku tidak pernah membencimu. Kalau kamu tidak membenciku, apakah itu berarti kamu sedikit menyukaiku? Aku tidak yakin. Selamat pagi. Jadi, apa kamu sudah beristirahat dengan baik? Kamu minum terlalu banyak semalam. Apa kamu tidak ingat? Aku ingat. Kamu ingat?
Aku tahu aku tidak bisa menahan minumku, tapi aku punya kebiasaan minum yang baik. Setelah Qi dan Su Shen membawaku kembali ke sini, aku langsung tertidur. Apa cuma itu? Ya, apalagi yang bisa terjadi? Baiklah kalau begitu, aku harus cuci muka. Pergi sana. Kamu bisa mencuci. Kamu tidak akan menggangguku. Kamulah yang menghalangiku. Pergi sana. Apa masalahnya? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah dia menciumku atau tidak? Mungkinkah itu mimpi? Aku yakin dia menciumku. Menurutku kamu bermimpi. Bagaimana bisa itu mimpi? Aku ingat setiap detailnya dengan jelas. Itu tidak mungkin mimpi. Kamu juga minum alkohol kan? Kenapa kamu begitu yakin? Dia benar-benar menciumku. Aku yakin dia tidak menciummu. Dia menciumku. Dia tidak menciummu. Dia benar-benar menciumku. Aku sangat yakin dia tidak melakukannya. Dia menciumku. Mustahil. Dia memang menciumku. Tapi aku tidak punya bukti. Kurangi 3 dari 5 hilangkan 2. Kurangi 4 dari 5 hilangkan 1. Tambahkan 5 ke 5. Tambahkan 5 ke 5. Maju 1. Yang ini. Tambahkan 5 ke 5 maju 1. 5. Maju 1. 6. 6. Sempoa itu terlalu sulit. Aku akhirnya belajar cara membaca buku besar. Tapi aku sama sekali tidak bisa menguasai sempoa. Kamu tidak pakai sempoa di rumah. Aku bisa melakukan akuntansi dengan pikiran di rumah. Tambahkan 5 ke 5 maju 1. Tambahkan 1. Ayo, tunjukkan padaku perhitungannya. Tambahkan 1 ke 6. Seperti ini. Tambahkan 1 ke 6. Hilangkan 5. Maju 1. Tambahkan 2 ke 7. Kamu sangat pintar. Kamu tahu segalanya. Itu cuma sempoa. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Kamu orang paling pintar yang aku kenal. Karena kamu begitu pintar. Mengapa tidak membantuku dengan soal-soal yang lain? Tentu, biar aku lihat. Jangan coba-coba mengelak dengan kata-kata manis. Tuan sudah berubah. Dia dulu orang yang tenang. Kamu tidak mengerti. Pria selalu berubah. Aku tidak tahu itu sebelumnya. Tapi sekarang aku tahu. Cinta akan mengubah seseorang. Lumayan kalian berdua. Aku sudah menyiapkan jamur enoki yang kamu tanam, sesuai dengan resepmu. Enak. Setelah kita berpisah, Kembalikan. kita ini, karakter apa ini? Aku bahkan tidak bisa melihat bentuk karaktermu. Kamu lebih buruk dari Zai. Tipografi yang buruk di sini, berlatih lebih giat.
Aku sudah punya banyak pekerjaan rumah dan kamu masih ingin aku berlatih lebih banyak. Aku tahu tulisan tanganku jelek. Itu tidak jelek sebenarnya. Itu lumayan lucu. Lebih baik daripada tulisan tangan Ki setidaknya. Tidak mudah untuk memiliki tulisan tangan yang lebih buruk dari dia. Aku bilang kamu seperti kucing, sekarang kamu bahkan punya kumis. Aku akan menghapusnya. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku tidak sengaja melakukannya. UPS maaf. Kamu sedang apa? Kamu sengaja melakukannya. Aku adalah tuan muda keenam. Kamu sengaja melakukannya. Aku tidak. Kemarilah. Aku tidak sengaja Kemarilah. melakukannya.